belakang depan. Gerak. Ya, lah. Tegak, gerak. Gerak depan, gerak. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ada apel pagi hari Senin ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait situasi nasional, yakni sebagaimana kita ketahui kasus COVID-19 sangat meningkat. Jadi diharapkan kita patuh dengan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Berkaitan dengan prokes ini adalah pemerintah menganjurkan, tapi manfaatnya untuk kita semua. Nah, kalau kita sakit, semuanya akan susah. Apa yang telah diimbau oleh pemerintah tentu manfaatnya ada. Itu telah dikaji oleh Departemen Kesehatan, mulai dari pandemi itu sendiri dan bagaimana memutus rantainya. Hal itu telah dikaji oleh para ahli. Jadi kita selaku perangkat desa wajib melaksanakan protokol kesehatan dan wajib mensosialisasi dalam artian lambung rujak, menyelami, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat agar patuh dan ikut program pemerintah. Selanjutnya mengenai tugas pokok, di mana tugas pokok ini adalah merupakan suatu kewajiban kita. Masing-masing perangkat wajib mengetahui dan wajib mahir di dalam melaksanakan tugas. Dalam hal kepala desa mewujudkan visi dan misi di dalam pemerintahan itu sendiri. Bahkan keberadaan pemerintah desa, yakni pertama yaitu melayani masyarakat dengan baik, ramah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, keberadaan pemerintah desa, yakni mensejahterakan warganya sesuai kemampuan keuangan dan aturan serta regulasi yang ada. Ketiga, yaitu ikut memelihara ketertiban masyarakat, khususnya ketertiban umum dalam suatu wilayah ini. Bila kita bisa menciptakan situasi aman dan terkendali, maka insya Allah pembangunan serta program-program pemerintah yang sesuai dengan kewenangan yang ada akan berjalan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan kepala desa dalam mengatur pemerintahan desa. Linmas bagian daripada pemerintahan. Memang dia tidak seperti perangkat, tapi dia harus meniti
monitor. Monitor pertama tentang keamanan, monitor kedua tentang adakah masyarakat yang tertimpa bencana atau adakah masyarakat yang sakit, itu harus tanggap melapor kepada pemerintahan desa untuk diambil suatu tindakan guna memberikan pertolongan atau mengatasi segala kesulitan masyarakat, warga, dan lainnya. Dari beberapa perhatian dan pengarahan ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas semangatnya Pak Wakil Ketua BPD telah ikut berpartisipasi apel bersama. Terima kasih atas sumbangsinya. Perhatian selesai. Perhatikan, siap, gerak. Setelah diistirahatkan, kita kembali ke ruangan dengan pengarahan. Istirahat semua. Gerak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini akan saya memberikan beberapa penugasan kepada para perangkat desa. Yang pertama, khusus kepada kawan desa untuk mengecek ulang nama daripada calon penerima BLT tahun 2021 ini. Hal ini melibatkan beberapa tim, nanti koordinasi dengan PPD termasuk perangkat lainnya. Buat berapa tim supaya hal ini cepat selesai, cepat kita melaporkan kepada dinas sosial untuk segera ditindaklanjuti. Yang kedua, mengenai tugas pokok. Nah, masing-masing itu ada suatu dasar hukum, payung hukum kita melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Nah, hal ini perlu kita kuasai tugas pokok itu, supaya artinya tugas yang dibebankan kepada kita masing-masing bisa berjalan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam regulasi. Artinya kita sebelum melaksanakan tugas itu hendaknya kita menguasai regulasi supaya kita tidak menyalahi aturan sesuai dengan prosedur tetap. Artinya dalam istilah sekarang SOP, standar operasional prosedur. Jadi kalau kita berpegang kepada SOP, maka kita kalau dikomplain orang itu ada dasar hukum kita. Seperti dalam kepala desa membuat keputusan itu mesti melalui prosedur, mulai dari tahap perencanaan, yakni menentukan tanggal, tempat dan waktu, berapa orang yang harus diundang, undangannya siapa-siapa yang harus diundang. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan musdes. Di dalam pelaksanaan musdes itu mesti kita jelaskan pokok-pokok permasalahan, dan hendaknya para undangan itu menyetujui, tidak diputuskan sepihak, maka keputusan itu disepakati bersama, yang tentunya mempunyai berita acara, notulen rapat,
dan daftar hadir. Inilah prosedur yang harus dijalani di dalam menjalankan roda pemerintahan itu. Bila punya konsep yang baik, didukung oleh para perangkatnya, maka paling tidak secara teori dia telah menguasai 80% keberhasilan. Berbalik halnya, jikalau pemerintahan itu tidak punya konsep, tidak punya perencanaan, tidak memperdulikan SOP, maka jangan harap suatu rencana di dalam pemerintahan itu akan berhasil. Maka saya selalu menekankan kepada perangkat desa, yakni agar kompak. Kalaupun kita beda pendapat, sah-sah saja. Namun dalam mensukseskan visi dan misi kepala desa, para perangkat umumnya, baik kasih, kaur maupun pembantu, staf, hendaknya satu suara. Karena untuk meraih keberhasilan itu tentu mempunyai manajemen yang baik. Mulai dari tahap perencanaan, melibatkan siapa-siapa, siapa berbuat apa. Nah, ini kontrolnya ada di kepala desa. Karena dia memegang manajemen kepemimpinan yang telah ia dapatkan baik melalui BIMTEK maupun melalui kursus. Hal inilah yang wajib oleh sang kepala desa memiliki di dalam ilmu pemerintahan. Berkaitan dengan itu, maka tiap-tiap pemimpin itu beda, karena kepemimpinan adalah seni atau cara seseorang untuk mempengaruhi seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita boleh membedakan saat kepemimpinan si A, si B tidak begini. Memang betul, lain orang, lain pola pikir, pola tindak, manajemen, serta keluasan dia dalam menata pemerintahan. Selanjutnya, dari beberapa perhatian ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Atau saran atau usul. Masih pemberitahuan untuk series kita yang di Penganat, alhamdulillah untuk yang bagian bawah itu hampir selesai, tinggal masang atasnya. Kita paling kalau berapa bagus insya Allah dalam seminggu ini sudah selesai. Terus untuk yang sumur keluar juga kemarin lagi plaster, mungkin tinggal pengecatan. Terkait dengan SPJ nelayan kemarin ada membermoal ngasih itu, nanti itu serahkan ke Bapak berkasih. Terus masalah mobil kita Pak, mobil itu kan sering jalan jauh, jadi masih pun nanti mengganti oli takut berat ya. Itulah. Tidak semua kepala desa itu mengetahui, tidak semua di dalam pelaksanaan tugas itu tercover oleh otaknya kepala desa. Maka masing-masing perangkat yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar melapor sejauh mana kegiatan itu dilaksanakan. Dan dengan saran itu kepala desa bisa mengambil langkah-langkah yang apa yang diperlukan untuk mencapai atau menuju kepada suatu penyelesaian tugas yang diberikan dengan baik. Yang lain? Mengingatkan kembali kalau hari Jumat ini kita ada rapat MMD dari Puskesmas Puput tanggal 22 Januari. Itu dalam rangka apa? Musyawarah masyarakat desa. MMD. Musyawarah masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi tanggal berapa? Tanggal 22 Januari.
Nah, saya harapkan di dalam masalah kegiatan itu agar ditulis di papan agenda kegiatan. Artinya itu adalah prosedur tata cara berkaitan dengan kegiatan kepala desa atau perangkat agar ia untuk mengingatkan akan tugas-tugas yang akan datang atau hari-hari berikutnya. Kapan hari pusat di grup masalah yang dana JKBT itu berubah. Kan biasanya kan kalau BPJS belum aktif atau ada penunggakan atau BPJS belum BPJS belum ada sama sekali, biasanya kan kita pakai dana JKBT. Nah jadi untuk sementara waktunya belum ada dana itu. Nunggu nanggung. Oh ya, ini perlu kita ketahui karena kadang-kadang masyarakat itu kan tidak tahu, jadi kita harus lebih mengetahui selaku perangkat tuh. Terima kasih, saran yang bagus. Kemudian itu ada salah satu warga kita terpapar COVID-19, tapi dia bukan tinggal di kita, tapi secara administratif tanggung jawab kita, namanya Atun. Dulu warga RT 05 Hendra, sekarang tinggal di Mislak. Kades Mislak nelpon saya minta bantuan. Nah, jadi itu nanti Windy kasihkan dulu bantuannya, ambil di bantuan berobat tuh. Dia dibawa ke Sungai Liat untuk di karantina kan karena terpapar COVID-19. Kepala desa Yuzir, Kades Mislak minta pupuan dengan Kades Air Gantang. Oke lah, aku bilang demi kemanusiaan. Yang lain, Lia, Nut, ada. Dari beberapa perhatian ini, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Anak-anak kita sehat, suami kita sehat. Nah, dengan kita sehat bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan hati yang gembira. Nah, itu satu konsep untuk sehat itu hati yang gembira. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aset-aset ini dipergunakan untuk apa aja dan apa-apa aja yang ada aset yang ada di kantor desa Air Gantang? Baik, pemerintah desa Air Gantang ini mempunyai beberapa aset. Di antaranya barang bergerak. Ini mobil operasional kepala desa beserta perangkatnya guna mendukung mobil untuk operasional khususnya BUMDes serta kegunaannya untuk masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan mobil
seperti adanya pertandingan main bola, ini bisa digunakan. Berikutnya ada aset kita berupa mobil ambulan. Mobilnya memang tidak ada di sini, berada di tempat supir yang merawat. Tinggal telepon supir atau telepon kepala desa atau RT setempat. Terutama diantarkan ke puskesmas Karbiru atau ke rumah sakit kabupaten Sejiram Stasiun ataupun ke rumah sakit provinsi bila memerlukan. Bila perlu, kita siap dan kita memang telah menganggarkan biaya operasional mobil tersebut. Selain mobil yang ditertera tadi Pak ya, apa aja aset yang ada di desa Air Gantang ini Pak? Aset, jadi aset ini banyak, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak. Di antaranya balai desa, termasuk gedung BUMDes yang terletak di perbatasan desa Kelabat dan Air Gantang. Oke Pak Kades, saya mau tanya nih Pak, untuk program kerja ke depannya itu apa aja ya Pak? Bisa ditolong dijelasin? Program kerja kita berdasarkan visi dan misi bahwa pemerintah Desa Air Gantang itu pemerintahan yang melayani masyarakat. Yang kedua, pemerintahan yang berusaha sesuai dengan kewenangan yang ada mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk harapan Bapak sendiri ke depannya menurut Bapak tentang kemajuan Desa Air Gantang ini dan sekitarnya itu gimana Pak? Tentang kemajuan bahwa diharapkan partisipasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, serta komponen masyarakat lainnya, menyiapkan generasi-generasi yang taat kepada hukum pemerintah maupun hukum agama. Jadi artinya pemerintah itu menghendaki masyarakatnya tahu antara hak dan kewajiban. Di antaranya bagaimana masyarakatnya taat kepada peraturan itu tadi adalah merupakan suatu keharusan, kewajiban. Di samping itu masyarakat punya hak artinya di mana masyarakat yang memang betul-betul miskin itu kita tetap mengajukan pengajuan BLT, bantuan langsung tunai sesuai dengan program pemerintah pusat yang insya Allah bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat itu sendiri. Dan Pak, untuk bantuan itu sendiri untuk masyarakat yang kurang mampu itu bantuan apa aja ya Pak dari desa itu Pak? Bantuan berdasarkan SE, surat edaran dari Kementerian Desa, yaitu BLT. BLT ini kita dalam rangka memutuskan siapa yang mendapat, tentu harus melalui musyawarah penetapan nama-nama yang kita ajukan kepada pemerintah. Tentunya mempunyai kriteria. Ada beberapa kriteria sesuai dengan petunjuk, maka kita sepakati dengan musyawarah desa khusus Musdesus, yang disepakati oleh beberapa pihak, di antaranya BPD, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, sehingga artinya
kepala desa betul-betul menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Insya Allah kalau kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur, insya Allah kita tidak disalahkan oleh pihak lain dan kita tidak melanggar aturan. Tidak ada artinya unsur-unsur menyalahi jabatan dan wewenang. Untuk itu ya Pak ya. Tadi kan saya sempat lihat itu masalah apa, ada ruangan di sana itu ruangan lumbung ya Pak ya. Nah, lumbung itu manfaatnya buat apa ya Pak ya? Oh, lumbung itu sesuai program bahwa di mana desa itu desa mandiri, artinya itu baru tahap menyiapkan sarana prasarana menuju desa tegap mandiri, itu maksudnya. Untuk desa tegap mandiri sendiri itu apa maksud dari tegap mandiri itu apa? Itu artinya desa itu memfasilitasi dalam rangka ketahanan pangan, kemudian dalam rangka mengatasi jika ada warganya terpapar. Itulah kita manfaatkan guna untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan bila hal itu mendadak. Oh ya Pak, ini kita menyangkut masalah COVID nih Pak ya. Nah, untuk mencegah supaya tidak sampai tercemar Bangka Barat ini, apa yang sudah dilakukan pergerakan dari Bapak Kades sendiri? Pertama, kita lebih mensosialisasikan kepada warga desa Air Gantang, yaitu tentang 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini mengajak untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Semoga wabah ini artinya kita minimalisir masuknya ke dalam wilayah desa Air Gantang yang manfaatnya guna untuk melindungi warga kita sendiri. Oh iya Pak, terima kasih. Untuk kata-kata penyemangat dari Bapak buat warga supaya mereka tuh bisa mandiri itu, Pak. Kata-kata penyemangat dari Bapak itu apa Pak? Bersama kita bisa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tiap-tiap suatu rencana itu perlu peran serta masyarakat luas serta semangat optimis berhasil mencapai suatu tujuan memutus rantai COVID-19. Semoga kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Oke, terima kasih ya Pak.